Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Destiana Indah Ramadhani dari absen 11. Dan saya Hikmatul Zakia absen 22 dari kelas 11 2. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang rancangan jaringan komputer. Jadi gimana sih rancangan jaringan komputer itu? Simak ya video ini baik-baik. Iya. Nah, terus komponen-komponen apa aja sih yang ada dalam rancangan jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer, komponennya ini menurut artikel yang kita baca itu ada 7. Nah, 7 ini apa aja? Yang pertama, itu ada server. Server ini gunanya sebagai pusat penyimpanan atau pengelola data. Nah, yang kedua itu ada klien. Klien itu komputer pengguna. Yang ketiga ada switch. Switch itu untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Nah, yang keempat ada router. Nah, router ini gunanya buat menghubungkan jaringan ke internet. Habis itu yang kelima ada access point. Access point ini buat jaringan nirkabel, jadi kayak semacam wifi gitu. Sama yang terakhir itu ada kabel jaringan atau media transmisi lainnya. Nah, habis itu ada tujuan merancang jaringan komputer. Nah, apa aja sih? Bakal dijelasin sama temenku ya. Bye. Hai guys, jadi di sini aku bakal menjelaskan tujuan rancangan dari jaringan komputer. Menurut aku sih kayak tujuan rancangan itu bagus supaya kita tuh tahu apa yang bakal kita rancang. Jadi di sini tuh ada 5 1 2 3 4 5 ya teman-teman tujuannya. Yang pertama itu ada mempermudah komunikasi dan juga pertukaran data. Yang kedua, ada menghemat penggunaan perangkat dan sumber daya. Yang ketiga, itu ada meningkatkan keamanan data. Yang keempat adalah bisa membuat jaringan itu lebih stabil dan efisien ketika digunakan. Yang kelima, itu ada memudahkan perawatan dan pengembangan jaringan di masa depan nanti. Terus juga ada contoh-contoh sederhana rancangan jaringan komputer di sekolah loh. Contohnya itu seperti, sebentar ya. Itu ada semua komputer laboratorium itu terhubung ke switch. Terus switch itu dihubungkan ke router agar dapat mengakses berbagai internet yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir itu guru itu bisa mengakses data dari server sebelah atau server sekolah melalui jaringan tersebut. Terus jenis topologi yang sering digunakan itu apa aja sih? Let's go kita bahas. Nah, terus topologi yang sering digunakan dalam perancangan jaringan komputer itu ada apa aja sih? Nah, topologi yang sering digunakan dalam perancangan jaringan komputer ini ada beberapa guys. Nah, yang pertama itu ada topologi star. Topologi star itu topologi di mana semua perangkat itu terhubung ke satu switch atau hub sebagai pusat jaringan. Topologi ini tuh paling banyak digunakan karena mudah dipasang, jadi sama mudah diperbaiki juga sih. Nah, yang kedua itu ada topologi bus. Topologi bus itu topologi di mana seluruh perangkat itu terhubung pada satu kabel utama. Topologi ini lebih sederhana dari topologi star karena menghemat biaya juga. Tapi kalau kabel utamanya rusak, maka seluruh jaringan itu bisa keganggu. Nah, yang ketiga itu ada topologi ring. Topologi ring ini semua perangkat itu saling terhubung membentuk lingkaran. Nah, jadi data itu akan mengalir dari satu perangkat ke perangkat lainnya hingga sampai ke tujuan. Jadi topologi ini memiliki alur komunikasi yang benar, yang teratur. Namun jika satu jaringan rusak, maka jaringan semuanya dapat terputus. Oke guys, sekian yang dapat kita sampaikan materinya. Semoga bisa membantu dipahami, kalian, bermanfaat, dan juga bisa membantu kalian buat belajar tentang jaringan hubungan komputer. ya. Sekian presentasi dari kami guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini aku bakal menjelaskan kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan kita tadi. Jadi rancangan jaringan komputer itu biasanya itu juga
memiliki banyak manfaat di kehidupan sehari-hari, seperti mempermudah kita untuk berkomunikasi, mempercepat pertukaran data, menghemat penggunaan perangkat, dan membantu akses informasi menjadi lebih cepat. Penerapan ini itu juga mendukung berbagai aktivitas belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Segitu saja, bye-bye.